Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di sini untuk melanjutkan dars kita fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu taala. Kita sampai pada pembahasan terakhir dari Kitabus Shalah, pembahasan terakhir dari Kitabus Shalah, yaitu qala al-musannif rahimahullahu taala salatul khaufi, salat khauf. Khauf artinya adalah takut. Sholatul khauf ini adalah solat yang dikerjakan ketika kaum muslimin dalam keadaan takut dari musuhnya atau dalam keadaan waspada dari musuh-musuh ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir atau yang selainnya, ya. Jadi sholatul khauf ini bukanlah sholat yang berdiri sendiri, ya, bukan sholat yang berdiri sendiri seperti ya sholat Aid atau sholat gerhana, kusuf atau yang lainnya. Jadi sholatul khauf ini adalah pada hakikatnya dia adalah sholatul maktubah, sholat wajib yang dikerjakan ya ketika kaum muslimin dalam keadaan khauf, ya. Jadi dia bukan sholat khauf itu sholat yang berdiri sendiri, ya, ada satu sholat jenisnya namanya sholat khauf, bukan. Tapi dia pada hakikatnya sholat wajib, ya, yang dikerjakan oleh kaum muslimin, ya, dalam keadaan tertentu dan dengan tata cara yang tertentu, yang berbeda dengan sholat ya wajib yang mereka kerjakan ketika aman, dalam keadaan aman. Ya, makanya sebagian ulama memberikan definisi sholatul khauf adalah as-sholatul maktubah yahduru waqtuha wal muslimuna fi muqatalatil adu au fi hirasatihim. Ya, sholat khauf adalah sholat wajib, ya, sholat maktubah, sholat yang wajib yang 5 waktu itu, yahdur waktuhu yang telah datang waktunya, wal muslimuna sementara kaum muslimin saat itu fi muqatalatil adu sedang dalam keadaan berperang dengan musuh, ya, berperang dengan musuh, au fi hirasatihim atau kaum muslimin saat itu sedang mengepung musuh, ya, atau sedang menjaga diri dari serangan musuh. Itu makna salat khauf, ya. Dan salat khauf ini disepakati oleh para ulama memang disyariatkan, ya. Penulis membawakan dalil di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalil tentang disyariatkannya salatul khauf. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wa ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum. Surat An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wa idza kunta fihim, dan apabila engkau berada di antara mereka para sahabat, wa aqamta lahumus shalah, dan engkau akan mendirikan salat mengimami mereka, maka faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka, maka berdirilah salat
sekelompok di antara mereka, satu kelompok di antara mereka ma'aka bersama engkau. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka menyandang senjata-senjata mereka. Fa idza sajadu, dan apabila mereka telah sujud, artinya telah menyelesaikan satu rakaat bersamamu, fal yakunu min waraikum, maka mereka bergeser ke belakang, ya. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan datanglah kelompok yang lain, yang kedua. Lam yusallu, yang mereka belum salat. Fal yusallu ma'aka, maka kelompok yang kedua ini salat bersamamu. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, dan hendaklah mereka mengambil kewaspadaan mereka dan menyandang senjata-senjata mereka. Ini surat An-Nisa ayat 102, dalil termasuk sekaligus tata cara bagaimana melaksanakan salat khauf. Dan insyaallah, ya, perincian tata caranya akan lebih jelas ketika kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan ayat ini, ya, dan diceritakan oleh para sahabat. Itu. Dan salat khauf ini dia dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, dan juga terus disyariatkan sampai hari kiamat. Jadi tidak dihapus, ya, dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi salat khauf ini tidak dimansukh. Kalau istilah usul fikihnya, tidak dihapus pensyariatannya. Ya, dia terus, ya, berlaku sampai hari kiamat, ya. Buktinya, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tetap melaksanakan salat khauf. Ya, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menghadapi berbagai macam peperangan, penaklukan, dan mereka tetap melaksanakan salat khauf. Ini bukti bahwasanya salatul khauf tidak dimansukh, tidak dihapus hukumnya, tetap ada. Ya, di antara sahabat yang melaksanakan salat khauf sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Beliau salat khauf pada malam perang Siffin, ya. Perang Siffin. Perang yang terjadi antara Ali, ya, dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ya. Itu Ali salat khauf pada malam harinya. Kemudian juga Abu Musa al-Asy'ari, ya, disebutkan athar beliau salat khauf memimpin para sahabat di kota Asbahan, ya, Asbahan, ya, di Iran kalau sekarang, sekitar Iran, ya. Juga diriwayatkan athar dari Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau salat, ya, memimpin para sahabat di kota Tibristan, ya, Tibristan. Ya, dan di antara sahabat yang salat bersama Hudzaifah bin Al-Yaman ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, radhiyallahu anhuma. Nah, ini dalil bahwasanya salat khauf tidak dimansukh. Ada sebagian ulama sebagian kecil ulama yang mengatakan salat khauf itu telah dihapus hukumnya. Mereka berdalil dengan kisah tentang perang Khandaq. Masih ingat ketika kita membahas dulu tentang perang Khandaq, tentang ketika terlewatkan beberapa waktu salat, pembahasan tentang bagaimana mengqadha ketika terlewat beberapa waktu salat. Dalam perang Khandaq, Nabi SAW pernah satu kali terlewat 4 salat sekaligus, ya, atau 3 waktu salat, yaitu salat zuhur, asar, dan maghrib. 3 waktu ini terlewat oleh Nabi SAW, dan Nabi sholatnya ketika sudah masuk waktu Isya. Jadi Nabi sholat zuhur dulu, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat Isya. Nah, ulama yang mengatakan sholat khauf itu sudah mansukh berdalil dengan apa? Tadi mereka mengatakan kalau sholat khauf itu belum dimansukh, ya tentu saat itu Nabi akan sholat khauf, tidak akan menunda waktu sholat, ya, karena segenting-gentingnya, ya, keadaan mereka tetap sholat khauf, ya.
Maka ini terbantahkan dengan hadis yang insyaallah kemarin juga sudah kita bacakan, ya. Justru ya pada saat itu, saat perang Khandaq itu terjadi sebelum turunnya ayat tentang salat khauf. Ya, jadi ketika perang Khandaq itu belum turun ayat tentang pensyariatan salat khauf, sehingga pada saat itu karena keadaannya sangat genting, Nabi sampai terlewatkan 3 salat dan semua itu dilaksanakan ketika Isya. Nah, ketika telah turun ayat tentang salat khauf, maka tidak diperkenankan lagi seorang muslim untuk mengakhirkan salat ya dengan alasan apa? Genting peperangan atau yang lainnya. Mereka boleh melaksanakan salat dengan ya cara salat khauf. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menjelaskan tentang perang Khandaq, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam terlewatkan 3 waktu salat dan mengerjakannya pada waktu Isya. Kemudian beliau mengatakan di akhir penjelasan beliau, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Wa dzalika qabla ayyanzilallahu azza wa jalla fi salatil khauf fa in khiftum farijalan aw rukbana. Hal itu terjadi, kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, sebelum Allah menurunkan ayat tentang salat khauf, yaitu fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian takut, maka salatlah dalam keadaan rijalan wa aw rukbana, berjalan kaki atau berkendaraan. Ini jelas sharih dari sahabat menunjukkan ya perang Khandaq itu terjadi sebelum turun ayat tentang salat khauf, gitu ya. Jadi tidak dihapus ya, dan akan ada terus ya. Nah, ini tentang salat khauf. Kemudian ya, di sini beliau akan menjelaskan sifatuha ya, tata cara salat khauf. Naam ya. Saya harap kita bisa memperhatikan dengan seksama tata caranya, karena memang terus terang salat khauf ini salat yang ana yakin, seyakin-yakinnya kita semua belum pernah mempraktekkan, kita yang hadir di sini ya. Maka sesuatu yang belum pernah kita praktekkan ya memang harus ya belum kita pahami dengan baik. Kalau sholat 5 waktu ya jelas ya, sering tiap hari. Sholat gerhana ya sudah pernah sering kita lakukan. Ya, sholat Id yang lainnya sering kita lakukan. Adapun sholat khauf belum pernah. Ya, saya sendiri kalau tidak murojaah lagi akan lupa bagaimana tata caranya. Ya, meskipun sudah pelajari dulu. Maka hari ini kita akan bacakan hadis-hadis tentang tata cara sholat khauf. Dan insyaallah kalau ada waktu, walaupun cuma 20 menit kita akan praktek, ya, akan praktek. Karena sesuatu yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, bahkan kita terlibat di dalamnya, itu akan lebih melekat ke kepala. Ya, kita akan praktek. Lihat bagaimana sahabat menjelaskan ya tentang tata cara sholat khauf itu dengan detail dan sangat detail. Karena kenapa? Karena mereka ikut di dalamnya. Qala musannif rahimallahu taala, beliau mengatakan sifatuha, tata cara sholat khauf. Qala al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi, sholatul khaufi anwa'un. Sholat khauf itu ada berbagai macam caranya, ada macam-macam caranya, bukan cuma satu cara. Shallahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyamin mukhtalifatin. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf ini pada hari-hari yang berbeda-beda, ya, pada waktu hari yang berbeda-beda. Wa ashkalin mutabayinatin, dan dalam tata cara atau bentuk yang mutabayinatin, yang berbeda-beda pula, yang bermacam-macam, ya. Yataharra fi kulliha ma huwa ahwatu lis-salati. Yataharra, yang Nabi memilih, fi kulliha, pada setiap ya cara salat khauf itu yang bermacam-macam, ma huwa ahwatu, yang dia itu lebih ahwat, lebih ya ahwatu lis-salah, lebih menjaga salat, ya, lebih berhati-hati ketika mengerjakan salat. Wa ablaghu fil hirasati, dan ablagh, yang paling maksimal fil hirasah, dalam penjagaan, ya, dalam kewaspadaan. Fahiya ala ikhtilafi suwariha, dan salat khauf itu meskipun ikhtilafi suwariha, bermacam-macam bentuknya, tata caranya, muttafiqatul makna, ya, maknanya satu, ya, hakikatnya sama.
Jadi Nabi memilih tata cara yang paling maslahat bagi kaum muslimin, yang paling bisa menjaga kewaspadaan, ya, itu. Jadi Nabi membawakan berbagai macam ya tata cara atau mempraktikkan berbagai macam cara sholatul khauf. Baik. Para ulama mengklasifikasikan secara umum sholatul khauf itu ada dua. Yang pertama ketika tidak sedang berkecamuk perang. Artinya saat itu mungkin sedang menunggu saling serang, ya, atau sedang rehat dari peperangan. Terkadang kan perang itu beberapa hari, ya. Terkadang ada istirahatnya. Atau ketika sedang menunggu saling menyerang atau sedang gertak-gertakan dengan musuh, ya, belum berkecamuk. Ya, itu pertama, ya. Kemudian yang kedua ketika sedang berkecamuk perang. Sedang berkecamuk perang, memang sedang saling serang, sedang saling tebas, saling saling berperang ketika berkecamuk perang. Nah, dua-dua keadaan ini tetap salat khauf. Nah, yang dibahas pertama atau yang dibahas dalam kitab Al-Wajiz ini hanya keadaan yang pertama, ketika belum berkecamuk perang. Ya, ketika belum berkecamuk perang. Ya, sedang berbaris mungkin, sedang nunggu saling serang atau sedang gertak-gertakan, ya. Itu. Yang cara yang kedua ketika sedang terjadi sudah berkecamuk perang itu tidak dibawakan oleh beliau di sini. Insyaallah kita akan nukil dari kitab yang lain. Nah, sekarang sedang ketika kaum muslimin dan orang-orang kafir berperang belum berkecamuk, ya, masih berbaris. Nah, ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Ya, perhatikan. Ada dua keadaan. Yang pertama, ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Ketika posisi musuh tidak berada di arah kiblat. Nah, kalau kiblat kita di Indonesia di barat, berarti musuh berada di mana? Di timur, selatan atau utara. Jadi posisi musuh, ya, tidak berada di arah kiblat. Ya, posisi musuh. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, ketika musuh berada di arah kiblat. Jadi musuh berada di arah barat sana, ya, barat sana. Berada di arah kiblat. Nah, cara, ya, ketika musuh berada tidak di arah kiblat, ya. Nah, di sini beliau membawakan 1 2 3 cara, ya. Penulis Al-Wajiz lihat di situ membawakan 1 2 3 cara. Cara yang pertama ini adalah, ya, cara ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Yang nomor 1 itu. Kemudian yang nomor 2 dan nomor 3 ketika musuh berada di arah kiblat. Ya. Meskipun beliau tidak kasih keterangan seperti itu, tidak mengapa antum tulis, ya. Nomor 1 ini ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Yang kedua dan ketiga ketika musuh berada di arah kiblat. Sekarang kita bahas dulu ketika musuh berada di arah kiblat yang pertama. Caranya. Baik. Beliau membawakan, ya, hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhuma, ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ya, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal khaufi bi ihda ta'ifataini rak'atan wal ta'ifatu al-ukhra muwajihatul aduwi thumma sarafu wa qamu fi maqami ashabihim muqabilina 'alal adu wa ja'a ulaika thumma shalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rak'atan thumma sallama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma qada haula'i rak'atan wa haula'i rak'atan. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, ya. Bukhari Muslim. Yang pertama, ya, cara ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Cara ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi kaum muslimin menjadi 2 kelompok, ya. Ketika musuh tidak berada di arah kiblat, Nabi membagi kaum muslimin menjadi 2
Kelompok yang mana itu ketika jumlah kaum muslimin itu banyak, ya, sehingga satu kelompok itu yang nantinya dia berjaga bisa menghadapi musuh nantinya ketika musuh tiba-tiba sekonyong-konyong menyerang. Jadi ketika kaum muslimin banyak, ya, jadi dibagi dua kelompok. Nah, dibagi dua kelompok ini, cara pertama ada yang hadis yang beliau bawakan di sini, ya, hadis dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan, sholat, ya, beliau membagi dua kelompok kaum muslimin. Sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat al-khauf. Nabi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat khauf. Bi ihda ta'ifataini raka'atan, dengan salah satu dari antara dua kelompok satu rakaat. Ya, jadi Nabi bagi dua kelompok. Satu kelompok itu sholat, ya, bersama Nabi satu rakaat. Wa ta'ifatul ukhra muwajihatul adu. Nah, dan kelompok yang kedua menghadapi musuh, berdiri menghadap musuh, yang musuh tersebut tidak berada di arah kiblat, ya. Dia menghadap musuh sambil menyandang senjata. Kelompok pertama sholat bersama Nabi, kelompok kedua menghadap musuh. Kelompok pertama itu sholat bersama Nabi satu rakaat. Tsumman sharafu. Kemudian setelah kelompok pertama tadi sholat bersama Nabi satu rakaat, tsumman sharafu, mereka pergi, ya. Wa qamu fi maqami ashabihim, dan mereka menggantikan atau berdiri di posisi saudara-saudara teman-teman mereka, muqbilina 'alal adu, menghadap musuh. Ya, jadi kelompok pertama yang sudah sholat satu rakaat bersama Nabi pergi gantian dengan posisi dengan kelompok kedua yang menghadap musuh tadi. Wajah ulaika, maka dan kemudian kelompok yang kedua itu datang, ya, yang tadinya menjaga musuh datang ke belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rakaatan. Kemudian Nabi salat bersama kelompok kedua yang tadinya menjaga musuh itu satu rakaat. Ya. Setelah selesai satu rakaat, tsumma salama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah salat bersama kelompok kedua satu rakaat, Nabi salam, ya. Karena Nabi itu sudah salat berapa rakaat? Wudu. Kalau ngantuk di majelis ilmu wudu. Nabi sudah salat berapa? 2 rakaat. Nabi salam. Ya, Nabi sudah selesai salatnya 2 rakaat. Tsumma qada, ya. Tsumma qada haula'i rakaatan wa haula'i rakaatan. Kemudian menyelesaikan mereka yang kelompok pertama 1 rakaat dan kelompok yang kedua 1 rakaat sendiri, ya. Artinya kelompok pertama sendiri, kelompok kedua sendiri satu rakaat, tidak lagi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sudah salat 2 rakaat dan mereka salat bersama Nabi satu rakaat. Kemudian mereka selesaikan sendiri-sendiri 1 rakaat. Soalnya kita akan praktik, ya. Nah, sebelum kita lanjut, salat khauf ini bisa 1 rakaat, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, ya. Hadis-hadis tentang Nabi salat khauf itu rata-rata 2 rakaat karena itu kan Nabi safar, ya, safar bersama sahabat karena perang itu safar dulu, ya. Tidak perang di perbatasan kota Madinah, ya. Biasanya perang ya di tempat yang jauh. Ya, maka safar. Ya, maka 2 rakaat. Nah, adapun kalau kaum muslimin tidak safar, mereka misalnya di kota mereka terus diserang oleh orang kafir, maka mereka tetap sholat berapa? 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ya. Berarti tata cara tadi ya tinggal dibagi, ya. Berarti kalau sholatnya rubaiyah 4 rakaat, berarti imam sholat dulu 2 rakaat bersama kelompok pertama, kemudian pergi, datang kelompok kedua sholat lagi 2 rakaat. Imam 4 rakaat selesai salam, baru 2 kelompok ini menyelesaikan tambah berapa? 2 rakaat. Tinggal diatur. Nah, di sini hadis ini Ibnu Umar tidak dijelaskan bagaimana kedua kelompok tadi menyelesaikan sholatnya masing-masing. Ya. Nah, alhamdulillah ada hadis dari Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bagaimana kedua kelompok tadi menyelesaikan sholatnya masing-masing. Ya. Jadi zahir hadis tadi ya mereka selesaikan masing-masing.
terserah bagaimana. Pokoknya mereka menambah 1 rakaat. Ya, akan tetapi ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Ya, saya langsung ya jelaskan saja. Tsumma salama. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kelompok yang kedua tadi, ya. Bersama kelompok kedua tadi, kemudian Nabi salam, kan? Assalamualaikum, assalamualaikum. Kelompok kedua tadi langsung berdiri tambah 1 rakaat. Kelompok keberapa? Kedua. Kelompok satu kan masih berjaga, kan? Jadi ketika Nabi salam bersama kelompok kedua langsung tambah 1 rakaat. Selesai kelompok kedua tambah 1 rakaat, mereka salam, mereka pergi ke posisi kelompok satu, kemudian kelompok satu tambah lagi satu rakaat. Begitu caranya. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Ya, tsumma salama wa qama haula'i ay at-taifat tsaniyah fasallu li anfusihim rak'atan tsumma salamu tsumma dhahabu wa raja'a ulaika ila maqamihim fasallu li anfusihim rak'atan tsumma salamu. Itu kata Ibnu Mas'ud. Nabi salam bersama kelompok kedua, kemudian kelompok kedua berdiri menambah 1 rakaat, kemudian mereka salam, kemudian mereka pergi ke posisi kelompok satu, kemudian kelompok satu tambah lagi 1 rakaat, kemudian salam. Sudah terbayang bagaimana caranya? Insyaallah. Kalau kita praktik lebih kita lebih paham lagi. Itu cara yang pertama ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Beliau penulis Al-Wajiz cuma membawakan 1 cara ini, ya. Saya akan tambah 2 cara lagi, ya. 2 cara lagi yang cara kedua ini insyaallah dikatakan oleh para ulama cara yang sangat masyhur, ya, yang dipraktikkan oleh Nabi dalam perang Dzatur Riqa, ya, salat khauf. Itu cara pertama, ya. Cara yang kedua, ketika ini masih ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Nah, cara yang kedua, hadis dari Shalih bin Khawwat, ya. Hadis dari Shalih bin Khawwat. Ya. Beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Dzatur Riqa, salat al-khauf, salat khauf, ya. Perang Dzatur Riqa ini terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Ya, kata beliau, ya, Shalih bin Khawwat, ana taifata saffat ma'ahu wa saffat taifatun wijahul adu. Nabi bagi 2 kelompok. Kemudian 1 kelompok membuat shaf di belakang mereka dan 1 kelompok menghadapi musuh. Fasalla billati ma'ahu rak'atan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kelompok pertama 1 rakaat. Setelah selesai 1 rakaat, ya, sujud kedua di rakaat pertama itu, Nabi berdiri, ya, berdiri bersama mereka. Tsumma tsabata qa'iman. Kemudian Nabi tetap berdiri, wa atamu li anfusihim, dan mereka menyelesaikan 1 rakaat lagi untuk diri mereka sendiri, ya. Jadi perhatikan, Nabi bagi 2 kelompok. Kelompok satu salat di belakang beliau, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 1 rakaat bersama kelompok pertama. Selesai 1 rakaat, ketika berdiri di rakaat kedua, Nabi tetap berdiri dan kelompok pertama ini salat lagi 1 rakaat di belakang Nabi. Salat sendiri. Ya, 1 rakaat di belakang Nabi. Nabi tetap dalam keadaan berdiri, ya. Bedakan dengan cara pertama tadi, ya. Mereka selesaikan 1 rakaat lagi. Jadi berapa mereka? 2 rakaat. Nah, di sini mereka yang lebih dulu 2 rakaat daripada Nabi. Ya. Kemudian salam, Nabi masih berdiri, tetap berdiri. Mereka di belakang salat 1 rakaat. Kemudian mereka salam. Ya. Setelah mereka salam berarti kelompok pertama sudah selesai 2 rakaat. Mereka pergi menggantikan tsumma insarafu fasafu wija'al adu. Kemudian mereka pergi menggantikan kelompok yang kedua, mereka membuat saf menghadap ke musuh. Waja'at taifatul ukhra. Nah, kemudian datang kelompok yang kedua di belakang Nabi. Nabi masih dalam keadaan apa?
berdiri. Fa shalla bihim raka'atah allati baqiyat min salatihi. Kemudian Nabi salat lagi dengan kelompok kedua 1 rakaat. Ya. Dengan kelompok kedua berapa? 1 rakaat, ya. Terus setelah selesai 1 rakaatnya Nabi, berarti bagi Nabi rakaat keberapa itu? Kedua. Setelah selesai, ketika Nabi selesai dan Nabi duduk, ya, duduk tasyahud, Nabi tidak langsung salam. Nabi duduk tasyahud menunggu kelompok kedua menyelesaikan rakaat mereka yang kedua. Jadi Nabi duduk sambil menunggu mereka menyelesaikan rakaat mereka kedua sendiri di belakang Nabi, ya, di belakang Nabi mereka rakaat kedua, ya. Setelah mereka menyelesaikan rakaat kedua mereka sendiri, maka ketika mereka sudah sama-sama duduk dengan Nabi di tasyahud akhir, fasallama bihim, maka Nabi salam bersama mereka. Berarti Nabi salat berapa rakaat? 2 rakaat. Yang kelompok 1 dan 2 berapa? 2 rakaat. Nah, paham dengan perbedaan yang pertama tadi, ya. Jadi yang cara yang kedua ini sahabat yang lebih dulu selesai 2 rakaat. Nabi yang nunggu, begitu, ya. Jadi rakaat pertama Nabi menunggunya sambil berdiri, rakaat kedua Nabi menunggu sambil duduk tasyahud, ya, menunggu mereka menyelesaikan. Kemudian cara yang ketiga, saya tambahkan, ya, cara yang ketiga. Caranya adalah hadis dari Jabir dan Abi Bakrah, ya. Hadis dari Jabir dan Abu Bakrah, ya. Beliau mengatakan kunna ma'an nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, bidzati riqa, pada perang Dzatu Riqa, ya, pada hari yang lain lagi, ya. Wa qimatis shalah, dan telah diiqamat salat. Fa shalla bi ta'ifataini rak'ataini tsumma ta'akhkharu wa shalla bi ta'ifataini ukhra rak'ataini wa kana li nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lil qaumi rak'atani. Nah, Nabi ini yang lebih sederhana ini, ya, lebih gampang. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ya, sama, dibagi 2 kelompok. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kelompok pertama 2 rakaat, ya, 2 rakaat. 2 rakaat bersama kelompok pertama, ya. Selesai 2 rakaat, kelompok pertama salam. Sudah sama-sama 2 rakaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok pertama salam. Kemudian mereka pergi, datang kelompok kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik bangkit, ya, lanjut, ya, salat ke rakaat apa? Nabi salam bersama kelompok pertama, ya. Nabi salam bersama kelompok pertama. Ini paling gampang. Ya, kelompok pertama salat 2 rakaat, ya, Nabi imami, kemudian Nabi salam. Setelah itu pergi kelompok pertama, datang kelompok kedua, ya. Salat lagi 2 rakaat, kemudian Nabi salam bersama mereka. Maka selesai. Nabi salat berapa rakaat? 4 rakaat, 2 kali salam. Para sahabat berapa? 2 rakaat. Ya, para ulama menjelaskan salat pertama Nabi yang 2 rakaat bersama sahabat itu, yang kelompok pertama itu salat wajibnya beliau, dan salat dengan kelompok kedua yang 2 rakaat itu beliau salat nafilah, salat sunnah. Sementara status sahabat tetap wajib, ya. Kemarin kan kita sudah bahas tentang bolehnya perbedaan niat antara imam dan makmum. Ya. Ini cara yang paling gampang, ya. Imam salat 2 rakaat, ya, salam bersama kelompok pertama. Kelompok pertama pergi, datang kelompok kedua, imam salat 2 rakaat salam. Nah, bagi imam yang 2 rakaat pertama itu salat wajib, ya. Adapun 2 rakaat kedua ada salat sunnah bagi dia. Ya, karena boleh berbeda niat antara imam dan makmum. Itu cara keberapa? Ketiga. Terakhir cara yang saya tambahkan satu, salat yang 1 rakaat, karena belum ada pembahasan tentang salat khauf yang 1 rakaat, ya. Dulu kita bahas tentang sujud sahwi atau sujud sujud syukur dan sujud tilawah. Itu para ulama mengatakan dia bukan termasuk salat, maka tidak perlu tidak diwajibkan wudu, tidak diwajibkan menghadap kiblat, ya, karena mereka menganggap
itu hanya 1 rakaat, ya. Dan yang dalil mengatakan yang 1 rakaat itu salat hanyalah pada salat khauf. Nah, di sini ada cara yang ke berapa, berarti keempat, ya. Salatnya cuma 1 rakaat. Ya. Dari hadis Ibnu Abbas, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bi Qurah, ya, bi Qurad. Fasaffa an-nasu khalfahu saffaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat yang bernama Qurad, ya, Qurad. Maka Nabi berbaris di belakang beliau, ya. 1 shaf, 2 shaf. Shafun khalfahu, 1 shaf di belakang beliau untuk salat, shafun muwazil adu, 1 shaf menghadap ke arah musuh. Ya, dibagi 2 kelompok lagi. Fa shalla bis shafil ladzi yalihi ra'atan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kelompok yang ada di belakang mereka 1 rakaat, ya. Tsumma raja'a haula'i ila bisafil haula'i. Ya, kemudian setelah 1 rakaat selesai, shaf yang di belakang beliau itu salam. Ya, salam. Setelah mereka berarti mereka cuma 1 rakaat salam. Dan mereka pergi menggantikan shaf kedua yang menghadapi musuh, kelompok kedua yang menghadapi musuh. Wajah haula'i ilas busofin haula'i, ya, datang kelompok tadi yang menjaga musuh ke shafnya orang-orang yang kelompok pertama. Fasalla bihim raqatan walam yaqdu. Kemudian mereka salat dengan Nabi 1 rakaat dan salam walam yaqdu, dan mereka tidak menyempurnakan dua rakaat. Jadi Nabi salatnya berapa? 2 rakaat, sementara kelompok yang 2 tadi cuma satu rakaat. Salam selesai langsung menjaga musuh. Yang menjaga musuh datang bersama Nabi, salat lagi 1 rakaat, salam selesai. Gitu. Jadi 1 rakaat boleh dalam salat khauf, ya. Makanya Ibnu Abbas, ini hadis kemarin yang kita bawakan. Ibnu Abbas mengatakan, "Faradallahu jalla wa ala as-salata ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'an wa fis safari rak'ataini wa fil khaufi rak'atan." Ya, kata Ibnu Abbas, Allah jalla wa ala mewajibkan salat atas lisan nabi kalian fil hadari arba'an, ketika hadir 4 rakaat, wa fis safari rak'ataini, ketika safar 2 rakaat, wa fil khaufi rak'atan, dan dalam khauf 1 rakaat. Baik. Nah, ini 4 cara salat khauf, ya, ketika musuh tidak berada di arah kiblat, seperti itu. Dan semuanya datang dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara mana saja yang diamalkan, kata para ulama, itu sudah mencukupi. Kemudian yang kedua sekarang, ketika musuh berada di arah kiblat. Nah, ketika musuh berada di arah kiblat, ini yang dibawakan 2 cara oleh penulis Al-Wajiz di sini. Cara yang kedua dan ketiga ini adalah ketika musuh berada di arah kiblat. Dari Sahal bin Abi Hathmah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi fil khauf. Ya, dari Sahal bin Abi Hathmah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami sahabat beliau fil khauf, pada saat khauf, ya. Fasaffahum khalfahu saffaini, ya. Dan Nabi membagi mereka 2 shaf di belakang mereka. Jadi 2 shaf ini langsung salat dengan Nabi, ya. Tidak lagi dibagi 2 kelompok, satu menjaga musuh, satu salat, enggak. Jadi ketika musuh berada di arah kiblat, semuanya langsung salat di belakang Nabi, ya. Nabi membagi 2 shaf, ya. Tentu ini lihat keadaan. Kalau banyak 4 shaf enggak masalah, ya 5 shaf, 6 shaf, ya. Nah, Nabi membagi 2 shaf di belakang beliau. Fa shalla bil ladzina yalunahu rak'atan. Kemudian Nabi salat bersama shaf, ya, yang di belakang beliau 1 rakaat. Ya. Jadi Nabi salat, ya, bersama shaf yang pertama 1 rakaat. Tsumma qama falam yazal qa'iman hatta shallal ladzina khalfahum rak'atan. Kemudian Nabi terus berdiri sampai yang di belakang, yang shaf kedua itu salat lagi 1 rakaat, ya. Jadi Nabi salat, ya, Allahu Akbar, ya, 1 rakaat bersama shaf yang pertama. Shaf yang kedua tetap berdiri, ya, sampai Nabi dan shaf pertama menyelesaikan 1 rakaat.
Selesai Nabi dan shaf pertama salat 1 rakaat, mereka tetap berdiri, shaf kedua salat 1 rakaat. Jadi ada yang berdiri, tidak boleh semuanya apa? Sujud, ya. Jadi 2 shaf, ya. Ini imam, kemudian 2 shaf, ya. 2 shaf. Pertama Nabi salat bersama shaf pertama 1 rakaat. Salat biasa 1 rakaat. Ketika Nabi dan para sahabat yang di shaf pertama salat 1 rakaat, shaf kedua tetap berdiri terus. Berdiri terus. Selesai rakaat pertama, Nabi dan shaf pertama sudah berdiri, mereka menunggu shaf kedua salat sendiri 1 rakaat. Paham ya? Baik. Setelah selesai rakaat shaf kedua sudah selesai 1 rakaat, berarti sudah berdiri semua. Tsumma taqaddamu wa ta'akhkhara alladziina kanu qad qaddamahum fa shalla bihim raka'atan. Setelah sama-sama selesai semua begini, shaf yang kedua maju ke depan. Maju ke depan. Shaf yang pertama mundur ke belakang. Nah, sebaku ganti tanpa. Cuma baku ganti shaf, ya. Ingat cuma baku ganti shaf, ya. Karena ini tidak dibagi 2 kelompok. Tidak, semua salat bersama Nabi. Pada rakaat yang kedua sama keadaannya, ya. Nabi salat lagi bersama shaf pertama. Shaf kedua tetap berdiri 1 rakaat. Setelah Nabi dan shaf pertama sudah duduk tasyahud di rakaat keberapa? Kedua, mereka tidak salam, mereka menunggu shaf yang kedua menyelesaikan 1 rakaat. Gitu. Ya, tsumma qa'ada hatta shallal ladina yatakhallafu raka'atan. Ya, jadi Nabi duduk menunggu shaf kedua menyelesaikan 1 rakaat. Nah, nunggunya sekarang sambil duduk. Setelah shaf yang kedua sudah berhasil mengejar Nabi dan shaf pertama di tasyahud, baru Nabi salam bersama kedua shaf. Gitu. Jadi harus ada yang berdiri, ya. Tidak boleh semuanya sujud. Karena ketika semuanya sujud itu adalah posisi yang lengah, ya. Bisa sekonyong-konyong musuh menyerang sujud, ya. Memang benar-benar lengah saat itu. Subhanallah, ya. Para ulama mengatakan kenapa shaf yang kedua tadi maju? Ya, agar mereka bisa mendapatkan salat bersama Nabi, ya kan? Ya, jadi shaf pertama yang salat bersama Nabi, ya, baru nanti gantian. Shaf kedua yang maju mereka bisa salat bersama Nabi, ya. Begitu. Walaupun cuma 1 rakaat, ya, dibagi. Tapi tetap mereka sempurnanya nanti 2 rakaat. Ya. Paham ya? Cara pertama. Kemudian cara yang ketiga. Yang kedua dan yang ketika musuh berada di arah kiblat, cara yang kedua. Ya, ketika musuh berada di arah kiblat, Nabi tidak bagi 2 kelompok. Semuanya salat bersama Nabi langsung. Cuma ya harus ada yang menjaga. Shaf kedua menjaga. Itu dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan qala, nah ini sangat detail bagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjelaskan salat khauf yang ini, ya sangat detail sekali. Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf. Ten baca. Gantian baca. Cukup situ dulu. Jabir bin Abdullah mengatakan, saya menghadiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat khauf. Terus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi kami 2 shaf di belakang beliau. Jadi dibagi 2 shaf. Nah, dulu. Satu shaf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bershaf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan musuh saat itu bainana wa bainal qiblah. Musuh berada di antara kami dan antara kiblat. Berarti musuh berada di arah kiblat, ya. Musuh itu berada di antara kaum muslimin dan kiblat, ya. Ada di hadapan mereka ke arah kiblat. Terus
kabarna jami'an. Maka Nabi bertakbir, sallallahu alaihi wasallam bertakbir, ya, mulai sholat dan kami bertakbir bersama. Ya, dia dua shaf ini sama-sama takbir bersama Nabi. Allahu Akbar. Terus. Summa raka'a wa raka'na jami'an. Kemudian Nabi ruku dan kami pun semua ruku. Jadi dua-dua shaf ruku bersama Nabi. Nah, kalau yang pertama tadi kan enggak beda. Ini dua-dua shaf ruku bersama Nabi. Karena ruku itu masih pada posisi yang ada kewaspadaan. Jadi boleh sama-sama ruku, masih waspada, cepat untuk berdiri, cepat untuk bertindak. Jadi dua shaf tetap ruku bersama, sama-sama ruku bersama Nabi. Terus Summa rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa rafa'na jami'an. kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku, ya, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dan kami pun semua shaf pertama dan kedua mengangkat kepalanya semuanya. Summa qadara bisujudi wa safaku ladhi yalihi wa qama saful mu'awqahu fi nahri adu. Naam. Kemudian ya tsumman hadaros sujud bisujud. Kemudian Nabi turun sujud. Wasaful ladzi yalihi, dan shaf yang berada di belakang beliau. Berarti shaf yang keberapa? Pertama, ya. Dari i'tidal Nabi turun sujud dan ikut sujud shaf yang pertama yang ada di belakang beliau. Wa qama shaful muakhar, dan shaf yang kedua tetap berdiri fi nahril adu, tetap menghadap ke arah musuh. Ya, shaf kedua tetap berdiri menghadap ke arah musuh. Terus Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam sujuda wa qama safu ladhi yalihi nadaru safu mu'akharu bisujudi wa qamu summa nah, sampai situ dulu, titik. Falamma qada Nabi, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai sujud, ya, dan sudah berdiri, ya, beliau dan shaf yang pertama yang berada di belakang beliau, ya, in hadara as-shaful muakhar, maka shaf yang kedua turun sujud bis sujud, ya. Nabi sudah berdiri dan shaf pertama sudah berdiri, sudah selesai sujud, sudah selesai satu rakaat pertama, maka shaf yang kedua turun sujud, ya, ya, turun sujud. Wa qamu tsumma taqaddama, turun sujud, ya, menyelesaikan satu rakaat kemudian berdiri, ya, wa qamu. Terus summa taqaddama safu mu'akharu wa ta'akhkharu safu muqaddam. nah, kemudian setelah sudah sama-sama berdiri, shaf kedua sudah berhasil mengejar shaf yang pertama, ya, maka shaf yang di depan satu mundur ke belakang. Kemudian shaf yang kedua maju ke depan, tukaran posisi. Terus Summa rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raka'na jami'an. kemudian terjadi lagi sama seperti di rakaat pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku dan kami juga ruku semua. Shaf 1 dan 2 ikut ruku. Summa rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa rafa'na jami'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku, ya, i'tidal, dan kami juga shaf 1 dan 2 mengangkat kepala kami dari ruku semuanya. Summa hadara bisujudi wa safu ladhi yalihi ladhi kana mu'akharan fil ula. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun sujud dan shaf yang pertama yang di belakangnya juga turun sujud, yang mana yang mereka tadinya kana muakhar, yang tadinya mereka di shaf yang kedua, ya, di rakaat yang pertama. Sekarang sudah di rakaat di shaf yang di depan. Terus Wa qama safu mu'akharu fi zuhuri adui. dan shaf yang kedua tetap berdiri menghadap ke arah musuh. Terus Falama qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujuda wasfafu ladhi yalihi. nah, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai dari sujud di rakaat kedua bersama shaf yang di belakang beliau, in hadara, safu mu'akharu bisujudi. maka turun sujud shaf yang kedua, ya, shaf yang kedua yang tadinya yang di pertama mereka sudah mundur, mereka turun sujud. Dan Nabi
menunggu mereka dalam keadaan duduk, ya. Sudah duduk tasyahud kan? Sudah 2 rakaat kan? Nabi nunggu mereka dalam keadaan duduk. Terus Fasajadu tsumma salaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'an. Nah, setelah mereka sudah berhasil mengejar Nabi, sudah selesai sujud dan duduk tasyahud akhir, ya sallama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi salam, wa sallamna jami'an, dan kami semua saf 1 dan 2 salam. Nah, demikian ya cara salat khauf yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Paham? Kalau suruh jelaskan lagi. Taib. Ya, alhamdulillah, dengan demikian, dengan selesainya hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tadi, maka selesai sudah ya pembahasan kitabus shalah dari kitab Al-Wajiz. Alhamdulillah, ya. Kita sudah menyelesaikan 2 kitab ya, Kitabut Thaharah dan Kitabus Shalah. Alhamdulillah, ya. Kurang lebih berapa, setahun, mungkin setahun lebih. Ya. Jadi permasalahan yang inti dan penting dalam masalah salat insyaallah sudah ada di sini ya, dalam Al-Wajiz. Antum murajaah ya. Ya mungkin tafsir-tafsir yang lebih rinci itu mungkin ya tidak beliau bawakan, tapi minimal ya yang penting-penting telah beliau bawakan di sini ya, tentang rukun salat ya, syarat salat ya, rukun wajib dan yang lainnya. Maka kita usahakan murajaah ya, jangan sampai ini hilang ya. Ya selesai alhamdulillah kitabus salat ya. Selesai kitabus salat, kita akan masuk kitabul janaiz ya, kitabul janaiz. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Naam. Wallahu taala alam bisawab ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kita akan praktik. Ya, satu kelompok di belakang beliau, satu menghadap ke arah musuh. Jadi saf belakang menghadap ke arah musuh. Anggaplah musuh sana. Berarti ke sana. Bukan berdiri di belakang saf. Menghadap ke arah musuh. Gitu. Anggaplah musuh di sana. Kata Allah, "Wa la yaqudu hidrahum aslihatan." Mereka siaga dan memegang senjata. Jadi sandang senjata. Baik. Kemudian antum sholat 1 rakaat seperti biasa. Ya DP Al-Fatihah yang lain skip saja. Ini gerakan. Allah. Suara di kamera itu? Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Selesai 1 rakaat, shaf pertama gantian. Mereka menghadap ke arah musuh. Batalkan salatnya, saya buka batalkan selesai. Masuk shaf yang kelompok kedua. Untuk takbir salat kedua. Allah Akbar. Menghadap ke arah musuh. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salam untuk kedua. Pertama, tambah 1 rakaat. Sudah, Nabi sudah selesai. Kalian antum tambah 1 rakaat sendiri. Sendiri.
Selesai gantian dengan teman yang menjaga musuh. Kalian antum datang dan sholat 1 rakaat lagi sendiri. Zikir-zikirnya di skip saja karena ini praktek. Ya, selesai. Cara pertama selesai. Sudah. Baik. Cara kedua, sudah tetap balik ke posisi ini, ya. Cara kedua dari sholat kuat tadi, ya. Ulang sholat. Ini cara yang kedua. Nabi sholat 1 rakaat dulu. Allah. Berdiri, soft. Kelompok pertama selesaikan sholat sendiri. Nabi tetap berdiri. Selesai, antum sudah selesai sempurna 2 rakaat gantian. Nah, sempurna 2 rakaat mereka. Gantian, antum sholat biar kita lagi. Jadi imam kasih kesempatan dulu, mereka membaca Al-Fatihah, ya, terus tambah 1 rakaat lagi. Nah, antum terus imam menunggu mereka, terus berdiri tambah 1 rakaat. Nabi menunggu mereka. Nanti tasyahud, nanti salamnya sama-sama. Sudah? Salam sama-sama. Jelas ya? Cara yang kedua. Cara yang ketiga, begitu pasti. Tetap jelas. Cara ketiga, yang paling gampang, sholat 2 rakaat, salam, kemudian datang 2 rakaat salam. Masih musuh tidak diarah kiblat sekarang. Jadi mereka menjaga musuh. Atau gantian dulu, sekarang musuhnya di sana atau di belakang, menghadap ke arah menghadapnya. Anggaplah musuhnya di sana. Nah. Karena ada balik atau pandangan. Ini cara yang paling gampang. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar.
Allah Akbar. Selesai gantian. Nah, Nabi selesai tadi sholat wajib beliau, sekarang beliau sholat nafilah. Ya, niat sholat sunnah, ya, dan yang kelompok kedua, ya, sholat balik itu sudah dipraktek ya. Jadi antum nanti sholat lagi bersama Nabi sama dengan tadi ya, sempurna 2 rakaat. Tapi bagi Nabi sunnah, bagi antum tetap wajib. Selesai cara yang ketiga. Sekarang yang 1 rakaat, cara terakhir yang 1 rakaat. Jadi Nabi 2 rakaat, sekarang yang belakangnya cuma 1 rakaat. Allah. Nabi berdiri. Antum salam. Gantian sekarang. Sudah. Mereka sudah selesai, tidak cuma makan lagi. Yang itu sholat lagi 1 rakaat bersama Nabi. Allah Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Selesai. Ini 4 cara ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Sekarang ketika musuh berada di arah kiblat, nah imamnya ganti, sholat aja. 12 rakaat. Aku ditanya. Maksud 12 rakaat. Nah, sekarang ketika musuh berada di arah kiblat, tidak dibagi 2 kelompok, cuma dibagi 2 soft. Kami semuanya sholat bersama Nabi. Betul. Ada 2 cara yang dialogis. Cara yang pertama, sholat biasa, seperti biasa. Bahkan sholat kedua tetap berdiri ya. Sholat kedua tetap berdiri. Tetap berdiri. Sholat pertama ikut imam, sholat kedua tetap berdiri. Nah, nah, sekarang Nabi dan soft pertama menunggu. Soft kedua menyelesaikan 1 rakaat. Selesaikan 1 rakaat soft kedua. Tetap begitu posisi. Nah, sekarang sudah berdiri semua, gantian posisi. Soft pertama maju, mundur, soft kedua maju. Jangan berpaling dari arah kiblat kalau bisa, ya. Jangan berpaling dari arah kiblat. Bagaimana kondisinya? Ketika mundur dan maju, jangan berpaling dari arah kiblat. Sholat dari seperti tadi. Sholat kedua tetap berdiri, sholat kedua tetap berdiri. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Nah, Nabi dan soft pertama ini tasyahud akhir menunggu. Soft kedua silakan sholat, mengejar sampai ke soft akhir.
setelah semua sudah selesai, sudah mengejar, terus akhir posisinya sama, Nabi salam sama-sama. Baik, cara pertama. Sekarang cara kedua dari hadis Jabir bin Abdullah, cara terakhir yang musuh berada di arah kiblat. Salat seperti biasa. Allahu Akbar. Imam rukuk, ya semua rukuk. Rakaatnya jami'an. Semua bangkit. Ketika sujud, shaf kedua tetap berdiri. Sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabi imam dan shaf pertama menunggu shaf kedua sujud. Tadi kan sudah rukuk, jadi langsung sujud. Nah, sekarang sudah sama-sama berdiri semua, ta'akhir. Yang di depan ke belakang, yang depan ke belakang. Gantian mesti, jangan berpaling dari kiblat. Nah, sholat lagi, kami seperti tadi. Allah. Sujud sama-sama, rukuk sama-sama semua. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian Nabi dan shaf pertama sujud, shaf kedua tetap berdiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, Nabi dan shaf pertama menunggu, shaf kedua mengejar sampai ke sujud. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, barakallahu fikum. Demikian 5 cara sholat khauf.